Sudah cukup lama aku tinggal di sebuah komplek perumahan yang berada di sudut kota Bandung ini. Sebuah komplek klaster yang tidak terlalu besar, namun cukup banyak yang tinggal di sini, termasuk aku dan keluargaku. Namaku Raka. Aku seorang karyawan swasta biasa. Sudah hampir 5 tahun aku bekerja, dan jika ditanya penghasilan per bulanku, ya cukuplah untuk menghidupi keluarga. Agak jauh berbeda dengan tetanggaku Pak Rudi. Akhir-akhir ini Pak Rudi jadi perbincangan di komplekku karena penghasilan dari usahanya yang meningkat. Sepertinya dia pandai berinvestasi, pikirku. Bahkan aku sempat iri dengannya. Hal-hal yang jadi keluaran terbaru Pak Rudi pasti punya. Handphone lah, gadget, kendaraan. Namun seiring berjalannya waktu, muncul sebuah rumor dari tetangga-tetangga yang lain yang bilang Pak Rudi sering melakukan ritual aneh di rumahnya. Bahkan ada yang pernah mencium bau-bau anyir dari sekitar rumahnya. Ya, aku termasuk yang iri dengan Pak Rudi, tapi gak sampai segitunya. Mungkin orang-orang hanya sirik. Hal-hal mistis seperti itu di zaman sekarang, masa iya? Realistis sajalah. Bekerja dengan giat, dapat uang, selesai. Singkat cerita, waktu berlalu. Aku disibukkan dengan pekerjaan di kantor yang mengharuskanku pulang malam berturut-turut. Lelah sebenarnya. Namun mau bagaimana lagi, sudah jadi tanggung jawabku. Malam itu aku pulang sekitar jam 11:30 malam. Ketika sedang membuka gerbang rumah, aku melihat Pak Rudi sedang bergegas keluar dari rumahnya. Kulihat dia membawa sebuah bungkusan yang dibalut oleh kain putih. Bungkusannya cukup besar, sehingga Pak Rudi membawanya dengan harus memeluknya. Aku coba menyapanya. "Malam Pak Rudi. Jam segini mau kirim barang, Pak. Emangnya masih ada yang buka, Pak, pengirimannya?" Pak Rudi hanya membalasku dengan senyuman. Tak lama, dia malah kembali masuk ke dalam rumahnya. Apa aku salah bertanya ya? Setelah membuka gerbang, aku segera masuk ke dalam rumah. Aku masih bertanya-tanya dalam hati kenapa Pak Rudi berlagak agak aneh tadi. Seperti dia akan membuang sesuatu, tapi ketahuan, jadi tak jadi. Dibawa masuk lagi. Karena masih penasaran, aku coba mengintip ke arah rumahnya dari jendela kamarku. Tak lama, aku melihat lagi Pak Rudi keluar dari rumahnya. Dia berjalan menuju halaman depan rumahnya itu dan membawa sebuah cangkul
Perlahan dia mulai menggali di salah satu area halaman rumahnya. Setelah menggali cukup dalam, dia masuk ke dalam rumahnya lagi dan keluar dengan membawa bungkusan yang dibalut kain putih. Iya, bungkusan yang tadi dia bawa ketika berpapasan denganku. Dan ketika aku perhatikan, yang dibalut kain putih itu seekor ayam berwarna hitam. Dan ayamnya itu sudah mati. Dia mengubur ayam hitam yang sudah mati itu, dimasukkan ke dalam lubang. Lalu sebelum menutup lubangnya kembali dengan tanah, dia membakar ayam hitam itu. Ngapain dia? Aku terus perhatikan. Terlihat gerakan bibir Parudi seperti sedang membaca mantra. Tak lama dia menutup kembali lubang yang sudah digalinya itu, meratakannya lagi, lalu masuk ke dalam rumah. Jangan-jangan gosip dari tetangga itu benar. Dan kini tiba-tiba di dalam kamarku tercium bau anyir. Iya, aku mencium bau anyir yang sangat menyengat. Aneh. Ini yang kata orang-orang bilang bau anyir yang tiba-tiba menyengat. Tapi kenapa ada di dalam kamarku juga? Apa benar Parudi pesugihan? Sudahlah. Aku tidak mau memikirkannya lebih jauh dan siap-siap bergegas untuk tidur. Meskipun mataku terpejam, entah kenapa sulit sekali terlelap. Sampai kali ini tercium bau sesuatu yang terbakar. Bau benda terbakar. Iya. Seperti bau gosong. Kalau digambarkan seperti bau rambut terbakar. Kontan itu membuatku bangkit dan terbangun. Bau itu tiba-tiba hilang. Dan tak lama muncul lagi. Bau gosong. Bau itu masih tercium di area kamarku. Aku sampai menutup hidung dengan tanganku. Sampai tiba-tiba saja ada sesuatu yang terciprat mengenai mukaku. Seperti cairan basah, dan refleks aku menyekainya. Baru saja kuseka, tiba-tiba ada lagi cipratan ke arah pipiku. Aku menyekanya lagi dengan tanganku. Cairan agak kental
dan perlahan tercium bau anyir. Bau sekali. Apakah gentengnya bocor? Refleks aku melihat ke arah langit-langit kamar dan... Astaga. Kulihat ada satu sosok tinggi, badannya kurus, membungkuk ke arahku dan meludah-ludah padaku. Matanya merah dan seluruh tubuhnya terlihat gosong. Jari-jarinya panjang dengan rambut keriting berantakan, menunduk tepat berada di atasku. Sosok itu meludah-ludah kepadaku, dan bau gosong itu pun tercium dari sosok itu, disertai bau anyir. Dia mendekatiku, semakin membungkuk, sampai terdengar suara tulang-tulang seperti patah. Dan sangat jelas terdengar olehku dia berkata, "Ulah yang apa?" Seketika kepalaku pusing, mual, dan aku pun tak sadarkan diri seketika itu. Keesokan paginya aku mulai tersadar. Setelah cukup tenang, aku jadi berpikir apa yang dilakukan Parudi semalam, apakah ada hubungannya dengan apa yang kualami tadi. Aku tidak ceritakan ini pada siapapun. Aku coba cari tahu sendiri tentang ritual-ritual aneh yang mungkin dilakukan, dan menemukan beberapa dugaan. Sosok yang kulihat adalah sosok yang biasanya dimanfaatkan untuk pesugihan, yang biasanya memberikan kekayaan, kejayaan, atau apapun yang diminta oleh yang sudah melakukan perjanjian. Hal itu mungkin bisa didapat instan, tapi pasti ada bayarannya. Dan itu hal yang tidak ingin aku tahu lebih dalam lagi, karena mungkin akan membahayakan diriku.